Sejak perang Hamas Palestina dan Israel pecah, untuk pertama kalinya pemimpin milisi Hizbullah, Syed Hasan Nasrallah, muncul di depan publik pada 3 November dan memberi pidato di depan ribuan orang. Setelah cukup lama ditunggu-tunggu, pidato ini juga diawasi dengan ketat di luar Lebanon karena Nasrallah adalah tokoh terkemuka dalam aliansi informal yang dikenal sebagai poros perlawanan yang dipimpin oleh Iran untuk melawan pengaruh Amerika Serikat dan Israel. Siapakah sebenarnya Hasan Nasrallah ini? Kamu mungkin sudah pernah melihat video pengumuman saat Hizbullah akan mensimulasikan penyerbuan pangkalan Israel dalam bentuk latihan ini. Nah, Hasan Nasrallah adalah pemimpin mereka sejak tahun 1992. Sejak pendahulunya, Abbas al-Musawi dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Di bawah kepimpinan Nasrallah, Hizbullah telah memainkan peran kunci dalam perkembangan Hizbullah dan dalam politik Lebanon selama beberapa dekade. Hingga akhirnya, Hizbullah menjadi salah satu kelompok paling aktif dalam perlawanan terhadap Israel di Lebanon dan wilayah sekitarnya. Mereka terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel, terutama selama Perang Lebanon di tahun 2006. Nasrallah memang seringkali mengeluarkan retorika anti-Israel yang keras. Ia lahir pada tanggal 31 Agustus 1960 di Beirut, Lebanon, sebagai anak ke-9 dari 10 bersaudara dalam sebuah keluarga Syiah. Ayahnya, Abdul Karim Nasrallah, adalah seorang penjual buah dan sayuran, berasal dari desa Bazouri. Meskipun keluarga mereka tidak terlalu religius, Hasan tertarik pada studi teologi. Ia bersekolah di sekolah Al-Najah dan kemudian di sekolah umum di Sinelville, wilayah Beirut, yang didominasi oleh Kristen. Pada tahun 1957, Perang Saudara Lebanon memaksa keluarganya untuk pindah ke desa leluhur mereka di Bazouri. Di sana, ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di sekolah umum dan bergabung dengan Gerakan Amal, sebuah kelompok politik Syiah Lebanon. Ia pun lanjut belajar di seminari Syiah di Baalbek, Bekaa Valley, yang mengikuti ajaran Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr. Nah, setelah itu ia melanjutkan studi Islam di Najaf, Irak, lalu kembali ke Lebanon di tahun 1979 setelah penindasan Saddam Hussein terhadap Syiah di Irak. Dan ia belajar dan mengajar di sekolah milik pemimpin Gerakan Amal, Abbas al-Musawi. Pada tahun 1980, ia bergabung dengan Hizbullah setelah invasi Israel ke Lebanon di tahun 1982 hingga akhirnya menjadi pemimpin Hizbullah. Nasrallah mempertahankan keyakinannya bahwa Islam adalah solusi untuk masalah masyarakat. Mereka memiliki struktur militer dan politik yang kompleks, hingga akhirnya menjadi partai politik di tahun 2005. Dan diketahui memiliki 150.000 pejuang, serta memiliki berbagai jenis roket dan rudal, terutama rudal jarak pendek yang jumlahnya lebih dari 100.000. Di bawah kepemimpinan Nasrallah, Hizbullah telah menjadi salah satu kelompok paling aktif dalam perlawanan terhadap Israel di Lebanon dan wilayah sekitarnya. Nasrallah seringkali mengeluarkan retorika anti-Israel yang keras. Mereka terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel, terutama selama Perang Lebanon di tahun 2006. Perang ini juga disebut sebagai Perang Israel-Hizbullah 2006, sedangkan di Lebanon dikenal sebagai Perang Juli yang berlangsung 34 hari. Konflik dimulai ketika Hizbullah menyerang dan menyandra 2 tentara Israel di perbatasan Lebanon-Israel pada tanggal 12 Juli 2006. Hizbullah berusaha untuk menggunakan para tawanan sebagai alat tukar untuk membebaskan tahanan Syiah Lebanon yang ditahan oleh Israel. Kemudian Hizbullah berhasil menguasai wilayah Lebanon Selatan yang ditempati oleh mayoritas orang Syiah dan telah menjadi pangkalan militernya selama bertahun-tahun. Israel menganggap ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya hingga mengeluarkan ultimatum untuk mengusir Hizbullah dari wilayah itu. Nah, apa respon Israel?
Mereka justru melakukan serangan udara besar-besaran terhadap Lebanon dan blokade maritim, lalu menghancurkan infrastruktur serta berakibat pada kematian lebih dari 1.000 warga Lebanon dan sekitar 1 juta orang mengungsi. Hizbullah pun membalas dengan meluncurkan ribuan roket ke wilayah Israel Utara, termasuk ke kota-kota seperti Haifa. Mereka juga terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Israel di perbatasan. Konflik ini menghasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang menyerukan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Dan Hasan Nasrallah memainkan peran penting dalam konflik ini dengan serangannya terhadap Israel yang mengarah pada dukungan dan simpati di kalangan pendukungnya di seluruh dunia Arab. Walaupun memang banyak kerusakan di Lebanon akibat serangan Israel, Hizbullah menyatakan kemenangan moral dalam konflik ini. Kemenangan ini telah menghancurkan mitos bahwa tentara Israel itu tak terkalahkan dan menjadikan Hizbullah menjadi milisi Arab pertama yang mampu melawan pasukan pertahanan Israel hingga terhenti. Dan bersama pemimpinnya Hasan Nasrallah, Hizbullah di sebagian besar dunia Arab dianggap sebagai pahlawan. Namun, Hasan Nasrallah juga tidak terlepas akan kritik dan kontroversi. Yang pertama, dugaan keterlibatan dalam pembunuhan Perdana Menteri Lebanon saat itu Rafiq Hariri pada tahun 2005. Dan peran serta keterlibatan dalam perang saudara Suriah dan dampaknya terhadap Lebanon. Jadi, di tahun 2005, Rafiq Hariri tewas dalam serangan bom mobil yang mengguncang Beirut. Pembunuhan tersebut memicu gelombang protes besar-besaran yang menyebabkan penarikan pasukan Suriah dari Lebanon dan perubahan politik. Hizbullah telah dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut, meskipun mereka membantah keterlibatan tersebut. Kontroversi dan kritik terhadap Hizbullah muncul karena hubungan dekat mereka dengan Suriah dan dugaan bahwa mereka mungkin memiliki motif politik dalam pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya, setelah masa persidangan selama 11 tahun, Mahkamah PBB memvonis seorang anggota Hizbullah bersalah dan terlibat dalam kasus pembunuhan ini di tahun 2020. Sejak tahun 2012, Hizbullah juga terlibat dalam perang saudara di Suriah melawan ekstremis Islam dan berjanji bahwa kelompoknya tidak akan membiarkan militan Suriah menguasai wilayah yang berbatasan dengan Lebanon. Hizbullah memang telah lama menjadi sekutu pemerintahan Ba'ath Suriah yang dipimpin oleh keluarga Al-Assad dan melawan oposisi Suriah. Mereka sering mendapat kritikan dan kecaman atas campur tangannya dalam perang Suriah, namun mereka tidak goyah. Banyak pihak menilai bahwa keterlibatan Hizbullah telah meletakkan Lebanon dalam resiko konflik berkepanjangan, termasuk konflik antar mereka sendiri. Dan begitulah, bagi beberapa kalangan, Hizbullah dianggap sebagai kelompok pejuang kemerdekaan dan perlawanan terhadap Israel. Sedangkan di lain pihak, mereka dianggap sebagai ancaman dan pengaruh destabilisasi yang terus menjadi sumber ketegangan dan perdebatan. Sebagai sebuah organisasi politik dan militer dengan ideologi Syiah Islam yang kuat, Hizbullah telah memenangkan sejumlah kursi dalam pemilihan parlemen dan terlibat dalam proses politik di tingkat nasional. Kini mereka memiliki perwakilan di parlemen Lebanon serta menteri dalam pemerintahan Lebanon. Tapi, Hizbullah tidak cuma punya sayap bersenjata dan politik saja. Mereka juga memiliki program layanan sosial dan pendidikan kepada masyarakat, terutama di wilayah Lebanon Selatan dan Bekaa. Mereka mengelola sekolah dan perguruan tinggi yang memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dan pemuda di komunitas mereka. Juga memiliki rumah sakit dan pusat kesehatan yang menyediakan layanan medis dan kesehatan kepada warga setempat. Serta memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan, termasuk bantuan finansial, pakaian, dan makanan. Meski beberapa pihak mengkritik praktik ini karena akan memperkuat pengaruh Hizbullah di wilayah-wilayah tertentu dan akhirnya menciptakan ketergantungan pada mereka.